Tafsir Al-Azhar Quran Surat Al-Maidah ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah dan carilah jalan yang menyampaikan kamu kepadanya, dan bersungguh-sungguhlah pada jalannya. Mudah-mudahan kamu mendapat kejayaan. Wasilah, setelah menerangkan seluk-beluk keamanan masyarakat dan menyatakan hukuman berat bagi siapa yang mengacaunya, Allah kembali memberikan bimbingan bagi kemajuan jiwa tiap-tiap orang. Sebab di samping hukum berlaku untuk tiap-tiap yang melanggar dan merusak masyarakat, namun terlebih dahulu hendaklah tiap-tiap warga yang beriman berusaha sendiri mempermaju kebersihan jiwanya. Penguasa-penguasa negara berkewajiban menjaga ketentraman umum, tetapi tiap-tiap pribadi berkewajiban pula mempertinggi nilai pribadinya sendiri. Di samping takut akan ancaman dunia, sampai hukum bunuh, hukum salib, hukum potong kaki tangan berselang-seling dan dibuang, hendaklah takut kepada Allah sendiri, walaupun jauh dari mata orang lain. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah dan carilah jalan yang menyampaikan kamu kepadanya. Hendaklah selalu melatih diri agar takwa kepada Allah. Takwa mengandung akan arti takut yang memelihara. Di dalam terkandung khauf dan roja. Khauf berarti takut, yaitu takut akan azabnya. Tadi pada ayat 33 diterangkan hukum dunia bagi pengacau. Kemudian sehabis hukuman dunia itu, di akhirat kelak akan dihukum pula. Kalau sekiranya telah habis berbayar karena hukuman dunia saja, mungkinlah orang bersenang hati. Padahal setelah mati dihukum bunuh, rupanya perkara belum habis. Di akhirat akan masuk neraka pula. Keberatan hukum di dunia belumlah sebesar miang dibandingkan dengan siksaan neraka. Sebab itu haluan hidup yang pertama hendaklah menegakkan takwa kepada Allah, takut akan azabnya atau khauf, dan mengharap akan rahmatnya roja. Di samping pendirian takwa yang demikian, hendaklah disusun wasilah, yaitu jalan-jalan dan cara-cara supaya kian lama kian mendekati Allah, yaitu dengan memperbanyak ibadah, berbuat kebajikan, menegakkan budi yang tinggi, balas kasihan kepada sesama manusia, bertambah banyak amal kebajikan, bertambah sampailah ke tempat diridhoi oleh Allah. Maka wasilah atau jalan itu tidak lain ialah usaha dari masing-masing orang. Kelak di akhirat akan ditimbang segala amal baik dan buruk. Bertambah berat amal kebajikan, bertambah dekatlah kepada yang dituju. Oleh sebab itu, maka wasilah itu ialah amal dan usaha sendiri. Bukanlah wasilah itu dengan memakai perantaraan orang lain. Bukanlah seumpama seorang rakyat kecil memakai wasilah orang yang disegani atau tinggi pangkatnya untuk menyampaikan kepada penguasa yang lebih tinggi. Sebab di hadapan Allah semua makhluk adalah sama. Dan bersungguh-sungguhlah pada jalannya, mudah-mudahan kamu mendapat kejayaan. Bersungguh-sungguh, bekerja keras, seperti arti dari jihad. Jalan Allah itu adalah lurus menuju tujuan yang tentu. Tiap-tiap orang diserukan supaya masuk ke dalam jalan itu menuju tujuan yang tentu itu, yaitu Allah. Orang dapat berjihad dengan bakatnya sendiri di dalam lapangannya sendiri. Segala macam pekerjaan yang baik dengan tujuan yang baik, termasuklah dalam jalan Allah. Maka semua pekerjaan itu hendaklah dikerjakan
dengan kepalang tanggung. Itulah yang dinamai jihad. Berperang melawan musuh yang hendak merusak agama dan negara bernama jihad pula. Tetapi itu baru satu cabang dari jihad. Menurut ilmu pengetahuan, mendidik pemuda supaya menjadi muslim yang baik, membangun bangunan-bangunan besar yang berfaedah, bertani, bercocok tanam, berniaga, duduk dalam pemerintahan dan sebagainya, hendaknya dikerjakan dengan semangat jihad, semangat berjuang dan bekerja keras dengan niat menuntut keridhaan Allah dan melapangkan jalannya. Hasil dari suatu jihad tidaklah percuma. Allah memberikan harapan bagi kita, yaitu mudah-mudahan kamu mendapat kejayaan dunia dan akhirat. Kalimat wasilah telah kita beri arti, yaitu jalan menuju Allah atau jalan tercepat untuk mendekati Allah. Setengah ahli bahasa mengatakan bahwa kalimat wasilah itu ialah jalan untuk mencapai yang dituju. Di dalam Al-Quran, kalimat wasilah ini bertemu dua kali, yaitu ayat yang tengah kita tafsirkan ini, Al-Ma'idah ayat 35, dan pada surah Al-Isra ayat 57. Dari ayat yang kedua dapatlah kita pahamkan bahwa maksud wasilah ialah selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah, yaitu mencapai Allah. Jalan ini ialah dengan berbuat banyak ibadah dan amal yang soleh, disertai memperbanyak doa yang langsung kepada Allah. Tersebut pula dalam sebuah hadis yang dirawikan oleh Bukhari dan Imam Ahmad dan keempat ashabus sunan, dari hadis yang diterima dari Jabir bin Abdullah, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kana hina yasma'un nida'a ay adana, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamati wassalatil qa'imati ati Muhammadanil wasilata wal fadilata wab'ashu maqama mahmudan ladzi wa'attah hallatahu lahu syafaati." Barang siapa yang baca apabila dia mendengar seruan, yaitu azan, "Ya Allah, Allah yang empunya seruan yang sempurna ini dan sholat yang berdiri ini, kurniakanlah kiranya kepada Muhammad al-wasilah dan al-fadilah, jalan dan keutamaan, dan sediakan kiranya buat dia tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Barang siapa yang baca itu, niscaya dia akan beroleh syafaatku di hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari, Imam Ahmad, dan Ashabus Sunan. Inilah anjuran Rasulullah, doa kepada Allah yang sunnah. Kita baca sehabis kita mendengar azan. Di dalam sabda yang lain yang dirawikan oleh Muslim dan Imam Ahmad dan Abu Sunan, kecuali Ibnu Majah, dari hadis Abdullah bin Umar, Nabi bersabda bahwa kalau kamu mendengar azan, hendaklah kamu baca apa yang dibaca oleh orang yang azan itu. Setelah selesai, hendaklah kamu ucapkan selawat buat aku. Sesudah itu mohonlah agar Allah menganugerahkan kepadaku al-wasilah. Nabi mengatakan bahwa al-wasilah itu ialah suatu istimewa di dalam surga yang hanya disediakan buat seorang saja dari hamba Allah. Kata Nabi selanjutnya, "Aku mengharap moga-moga akulah hamba Allah itu. Maka barang siapa yang memohonkan al-wasilah itu untukku, layaklah dia beroleh syafaat."